gelap itu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Taufik Nur Falah, dan sebelah kiri saya Siti Musafia, sebelah kirinya lagi, Bidang Syarfi, sebelah kirinya lagi, Rafika Rizka Samudri, dan sebelah kirinya lagi. Selvi Kurnianingsi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Yang bersangkutan bisa dipersilakan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Kata sistem berasal dari kata Yunani yaitu sistem yang berarti cara, strategi dalam bahasa Inggris. Sistem berarti sistem, susunan, jaringan, cara. Sistem yang diartikan dengan suatu strategi cara berpikir atau model berpikir. Ciri-ciri suatu sistem. Suatu teori sistem menurut Reja Mudarharjo mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu keseluruhan adalah hal yang utama dan bagian-bagian adalah hal yang kedua. Yang kedua yaitu integrasi adalah kondisi saling berhubungan antara bagian-bagian dalam suatu sistem. Yang ketiga, bagian-bagian membentuk. Yang keempat, bagian-bagian memerankan peran sebagai dalam kesatuan untuk mencapai tujuan keseluruhan. Sifat bagian dan fungsinya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur sistem pendidikan. Yang pertama yaitu tentang kegiatan pendidikan, di mana kegiatan pendidikan itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan pembelajaran yang dilakukan yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara aktif. Yang kedua yaitu binaan pendidikan, yaitu merupakan suatu usaha pembinaan karakter atau pendewasaan peserta didik. Yang keempat yaitu tempat pendidikan, di mana tempat pendidikan tersebut yaitu tempat berlangsungnya suatu pembelajaran yang dapat dilakukan di lingkungan rumah, keluarga, ataupun masyarakat, dan juga sekolah. Selanjutnya yaitu komponen pendidikan, di mana komponen pendidikan itu memiliki peranan penting dalam sistem pendidikan. Komponen pendidikan itu meliputi dari yang pertama ada komponen tujuan. Komponen tujuan yang berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan. Yang B, komponen siswa. Komponen siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, komponen pendidik. Komponen pendidik adalah individu yang memenuhi kebutuhan pengetahuan dan sikap dan tingkah laku peserta didik. Selanjutnya, komponen materi atau isi pendidikan. Salah satu konsep yang harus dikuasai oleh guru adalah untuk menunjang kompetensi adalah kurikulum. Selanjutnya, komponen lingkungan pendidikan. Komponen lingkungan pendidikan adalah suatu ruang dan waktu yang mendukung kegiatan pendidikan. Yang terakhir, komponen alat pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan oleh pendidik kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
Selanjutnya yaitu sistem pendidikan yang sudah diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem pendidikan terbuka, di mana pada sistem pendidikan terbuka itu siswa dibebaskan untuk memilih sendiri mengenai waktu belajarnya, mengenai tempat belajarnya. Kemudian yang kedua sistem edukasi beragam, di mana pada sistem edukasi beragam itu pendidikan diterapkan sesuai dengan kondisi keberagaman yang ada. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan dengan orientasi nilai. Pada sistem pendidikan dengan orientasi nilai yaitu sesuai dengan rankingan. Tetapi dalam sistem pendidikan ini siswa hanya siswa mengerjakan sesuatunya hanya untuk mendapatkan nilainya saja. Yang keempat yaitu sistem edukasi efisien dalam pengaturan waktu, di mana pada sistem tersebut apabila suatu sistem pendidikan dilakukan sesuai dengan efektivitas waktunya, maka siswa akan lebih mudah menangkap materi yang disampaikan. Yang kelima yaitu sistem pendidikan sesuai perubahan zaman, di mana pada sistem pendidikan sesuai perubahan zaman tersebut selalu berganti kurikulum tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, kelebihan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, menurut kalian sendiri kelebihan sistem pendidikan di Indonesia itu apa sih selain di PPT? Ayo, ya apa? Kelebihan sistem pendidikan. Iya, yang ada di Indonesia itu apa? Menurut kalian? Oh iya, benar. Iya sih kadang. Iya sih, tapi ya emang iya sih sekarang juga di daring juga udah mulai mengembangkan Zoom kan ya. Selain itu apa lagi? Ya, yang pertama biaya pendidikan yang terjangkau. Jadi di Indonesia ini udah mulai ada bantuan-bantuan dari pemerintah, misalnya kayak beasiswa, KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan gizi. Terus yang kedua sistem yang transparan, maksudnya sistem pendidikan di Indonesia ini membebaskan kita dalam peroleh pendidikan. Yang ketiga kurikulum disusun oleh orang-orang ahli dan berpengalaman. Artinya kurikulum merupakan landasan dari pendidikan. Jadi tidak sembarangan kurikulum ini dibentuk karena kurikulum apabila sembarangan dibuat maka kurikulum ini dapat mempengaruhi kualitas dari pendidikan di Indonesia. Pertimbangan penerimaan siswa lebih mudah, jadi siswa dipermudah dalam mengadministrasi pendaftaran saat kita memasuki sekolah. Slide selanjutnya. Kelemahan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, penyebaran sarana pendidikan yang tidak merata. Jadi, sarana dengan letak Indonesia yang geografisnya itu berbeda-beda, kadang kesusahan dalam penyebaran sarana dan prasarana penunjangan pendidikan. Yang kedua, tenaga pendidik yang belum merata. Jadi pendidik itu lebih memilih daerah di Pulau Jawa kan itu sarana dan prasarana pendidikannya itu lebih memadai dibandingkan di bagian Indonesia Timur yang sarana dan prasarananya kurang. Yang ketiga, kurikulum masih bersifat teoritis, jadi kurikulumnya belum mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat, mengajar satu arah, yaitu dengan metode ceramah. Yang kelima, kurangnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Yang keenam, guru tidak menambahkan diskusi dua arah, jadi guru itu bukan sebagai fasilitator, tapi melainkan guru itu serba tahu, jadi pembelajarannya kurang efektif. Yang ketujuh, budaya mencontek. Yang kedelapan, rendahnya kualitas guru dan prestasi siswa. Jadi guru itu kadang tidak melakukan profesionalitas tenaga kerjanya.
tidak sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Baik, selanjutnya Kak Umar, masalah pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, negara yang superpower pendidikannya lebih maju daripada negara Indonesia. Kenapa? Karena mereka lebih menekankan pendidikan daripada kualitas kerjanya. Dan juga masalah-masalah pendidikan di Indonesia itu sangat kompleks dan sangat banyak. Ya, salah satunya yang pertama itu keterbatasan jumlah guru yang terampil. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kebanyakan lulusan guru atau guru yang mengajar itu lebih memilih mengajar di kota-kota ataupun daerah yang aksesnya mudah didapatkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, faktor ekonomi. Semakin ekonomi suatu tempat itu bagus, maka semakin gampang pendapatan yang dihasilkan. Yang kedua, akses yang mudah didapatkan. Terus selanjutnya, sarana dan prasarana tidak memadai. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia adalah negara kepulauan, maka transportasi pengirim itu sangat sulit, terutama bagi transportasi darat, lautan, bahkan di lautan. Yang ketiga, minimnya bahan pembelajaran. Ini adalah faktor yang paling sering oleh para guru. Minimnya bahan pembelajaran. Kebanyakan guru hanya menggunakan metode ceramah dan tidak menggunakan media pembelajaran yang sangat penting bagi perkembangan pembelajaran siswa. Yang keempat, untuk pendidikan yang keempat mahalnya dana pendidikan. Dana pendidikan di Indonesia termasuk sangat mahal, dan kebanyakan masyarakat Indonesia adalah negara yang bawah. Yang kelima, mutu pendidikan rendah. Yang keenam, minoritas bagi kelompok difabel. Selanjutnya, solusi masalah pendidikan Indonesia. Yang pertama, menetapkan kebijakan yang bersifat efektif dan melanjutkan, seperti contohnya tidak mengganti-ganti kurikulum. Lanjut, yang kedua, memberikan dana untuk meningkatkan fasilitas pendukung pendidikan. Pendidikan di Indonesia itu sangat penting, dan kebanyakan dana pendidikan itu dikorupsi, sehingga pendidikan di Indonesia itu sangat sulit untuk dilakukan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Seperti yang dijelaskan di awal, kebanyakan mereka hanya ingin mengajar di kota. Yang keempat, penanaman pendidikan karakter pada siswa. Di era globalisasi ini, akhlak para siswa semakin menurun karena berkembangnya teknologi. Yang kelima, pemerataan pendidikan di setiap wilayah. Pemerintah harus bisa memeratakan pendidikan sehingga tidak ada siswa yang hanya ingin belajar di suatu kota saja. Contoh